feminisme sih. Feminisme, gitu ya. betul. Aktif Buat banget apa tuh. sih sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, Gimana masak cara di dapur. Nah, gimana gitu cara memulai atau untuk menjadi wanita yang bernilai tinggi? Itu gimana caranya? Teteh ini sebagai duta baca itu sudah kira-kira berapa persen sih untuk mengajak masyarakat untuk membaca? Memang banyak kontroversial ya kalau beauty pageant itu dipandang sebagai eksploitasi wanita. Hai, what's up Sobat Milenial? Balik lagi di podcast Kaum Kaum Milenial, membahas informasi terkini dari sudut pandang generasi milenial. Tentunya dengan aku Kiki, dan tidak lupa ditemani oleh rekan saya yang paling tampan. Siapa lagi kalau bukan Gue Ari. Bang Ari. Oke, kali ini kita Iya, mau bahas apa sih mau hari ini kita? membahas seputar beauty pageant, tapi juga membahas dengan latar pendidikannya, Bang. Oh, jadi hari ini kita mau bahas beauty pageant-nya. Tapi kita lebih ke pendidikan, Oh, tapi itu dari kacamata gitu. seorang beauty pageant. Oh gitu, Iya, iya. betul. Pendidikan, iya sih, maksudnya untuk pendidikan sendiri kita juga harus untuk perempuan gitu. Betul banget, karena kan pendidikan kan luas ya cangkupannya, dan kita mau membahas ini tapi dari sudut pandang seorang teteh-teteh cantik nih, Oh, teteh-teteh seorang beauty cantik. pageant. Berarti kita bakal ngundang narasumber dari beauty pageant juga. Betul sekali, oke. betul sekali. Teteh-teteh, gue curiga mau jang-jajakan deh. Bisa jadi ya, Bisa jadi ya. jadi. Nggak Oke. mau spill dulu nih. Oh gitu. Gimana oke. kalau langsung aja? Ya udah, Jadi biar kita panggil. Iya, jadi biar kita langsung tahu dan kita kulik informasi seputar pendidikan dari kacamata seorang beauty pageant. Oke. Kita langsung aja panggilkan Kak Lydia Lydia Junita. Datang di podcast kaum milenial tentunya. Apa kabar? Boleh duduknya senyaman mungkin. Ya. Oke. Sudah? Dah. Oke, ini dia Kak Lydia Junita, Junita. seorang beauty pageant. Nah, kita akan mengulik banyak informasi tentunya yang inspiratif gitu ya. iya. Aduh, aku sampai deg-degan Ada, tau. ya. Aku sampai grogi. Insecure, ya. Iya. Cantik banget soalnya. Iya banget Gitu. sih. Oke, Kakak boleh perkenalkan diri dulu kepada para penonton ya kan, Viewers kita. Silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, izinkan aku untuk memperkenalkan ya. Boleh banget, silakan. Nama aku Lydia Junita, umur 21 tahun. 21 tahun? Iya, Masih 21 muda, tahun. masih muda banget. Sangat generasi Z ya. Sumpah, iya. Dengan pengalaman yang tentunya kayaknya banyak banget. Banyak nanti nih. banget pasti sih Kak. Prestasinya sangat. Tadi sempat disinggung maksudnya dari beauty pageant pastinya banyak banget pengalamannya. Pasti banget. Iya. Dari mana Kakak? Aku beauty pageant. Maksudnya dari daerah mana atau? Aku daerahnya dari Bogor, kabupaten lebih tepatnya. Berarti teteh-teteh ya, Sunda ya. Teteh. Iya. Teteh emang cantik sih perawakannya. Kalau boleh tahu beauty pageant apa tuh? Oke, kalau aku awalnya dari Duta Baca Kabupaten Bogor dulu, Wow. baru Duta Baca. ya baru di Duta Pendidikan Jawa Barat. Oke. Setelah itu di Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bogor. Ini yang terakhir Yang Putri terakhir, iya. Otonomi. Udah 3 gelar ya. Iya. Keren sih. Keren banget. Prestasinya keren banget. Membanggakan banget tentunya. Oke, tadi baca ya. Iya sih maksudnya Duta baca itu gimana sih Kak? Maksudnya kan kita masih awam gitu kan, Iya. orang yang kurang mengerti gitu di bidang tersebut. Nah itu yang pertama ada Duta Baca Kabupaten Bogor. Nah itu apa gitu? Duta Baca Kabupaten Bogor itu lebih kita kayak campaign untuk membaca nih, pentingnya membaca itu seperti apa sih gitu kan. Berarti Iya. ajakan untuk Iya. senang Iya sih. membaca Betul gitu. sekali. Udah jarang banget Karena ya. sekarang tuh membaca Betul, udah betul. jarang banget, Betul. Kakang Teteh. Betul, ya betul. kan? Udah dilupakan seiring berjalannya digitalisasi teknologi gitu. Betul sih. Nah untuk Duta Baca sendiri itu kegiatannya ngapain atau campingnya seperti apa gitu? Contoh Oke, campaignnya contohnya deh. Iya. misalnya kita ada bikin rumah literasi gitu kan di daerah kabupaten ataupun di daerah-daerah terpencil itu biasanya bikin rumah literasi gitu kan, Oke. rumah baca, taman baca gitu. Oke. Taman baca. Iya, untuk melestarikan. anak-anak Betul, di betul. masyarakat.
setelah itu abis duta baca terus ada Maju ke Jawa Barat itu kan? Ya, Duta Pendidikan Jawa Barat. Wow, Duta Pendidikan keren Jawa sih. Barat itu sudah lingkupan kota apa namanya? Provinsi. Provinsi Provinsi. Provinsi Ya. Jawa Keren. Barat gitu. Karena waktu itu kan sempat tertarik pariwisata nih, tapi karena aku dari Duta Baca ya, Iya. ya udah turunnya di pendidikan, Pendidikan. supaya Oh, ya oke. relevan gitu kan. Relevan. Oke. Jadi ini kan tidak jauh dari yang namanya pendidikan gitu kan. Nah, menurut kakak nih, untuk pandangan kakak sendiri seorang beauty pageant gitu kan, bagaimana pandangan mengenai pendidikan tinggi untuk seorang wanita gitu loh? Oke, pendidikan tinggi ya untuk seorang wanita. Betul. Menurut aku itu penting juga ya, Penting. Akang Teteh ya. Karena apa? Kita itu kan sebagai seorang wanita itu kodratnya adalah menjadi seorang ibu. Yang nantinya Betul. mereka menjadi madrasah utama untuk anak-anaknya kelak. Setuju. Betul. Nah, makanya menurut aku penting banget nih pendidikan untuk diterapkan gitu kan. Karena anak-anak yang lahirnya anak-anak yang cerdas itu karena Ibunya yang pendidikan ibunya cerdas. juga itu Orang yang tua cerdas. ya. Betul. Berarti sangat penting tentunya pendidikan tersebut ya untuk seorang wanita dan juga untuk semuanya pastinya Betul. gitu. Karena kan saling mendukung gitu. Berarti menurut kakak bagi seorang wanita itu sangat penting juga untuk melanjutkan pendidikan tuh ke jenjang yang paling tertinggi sekalipun Yes, gitu. betul sekali. Oke, iya feminisme sih. Feminisme gitu ya. betul. Dan tidak apa namanya? Tentunya tidak mengesampingkan gender yang lainnya juga ya. Jadi memang harus menyeluruh gitu kan Harus pendidikan menyeluruh. tingginya. Nah, untuk saat ini menurut kakak nih melanjutkan pendidikan tinggi itu harus nggak? Maksudnya kayak seorang wanita nih wajib nggak nih Seberapa untuk wajib sih melanjutkan pendidikan rate ke 1 sampai yang 10? lebih tinggi lagi gitu? Oke, seberapa penting sih maksudnya ya pendidikan wanita itu dalam pendidikan? Kalau menurut aku Harus sih nggak gitu sampai harus yang nggak sampai yang tinggi. Mm-mm. Itu sebenarnya balik ke pilihan sih. Tapi kalau bisa sampai setinggi tingginya kita, Iya. gitu kan, sampai setinggi tingginya kita. Karena pendidikan itu menjadi modal utama kita nih untuk berperan, gitu kan. Oke. Peran silakan. peran kita sebagai seorang wanita. Betul. Karena wanita itu multi peran, ya kan. Iya. Setuju. Dia bisa sebagai ibu, dia bisa sebagai anak orang tua gitu kan, yang bisa mengajarkan anaknya nanti, ataupun mereka bisa membantu orang lain gitu. Dari dia punya ilmu, dari dia Iya. punya wawasan seperti itu ya. Betul banget Terus sih kalau itu. tanggapannya kan tadi wanita harus mengejar pendidikan setinggi mungkin. Gimana sih tanggapan Teteh terhadap komentar-komentar cowok-cowok insecure bahwa buat apa pendidikan tinggi-tinggi nanti Tapi nggak laku-laku terus gitu. ada Nah, juga itu yang bilang negatif buat banget apa tuh. sih sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, gimana masak cara di dapur. Nah, itu gimana tuh tanggapan mengenai hal-hal dan kayak cara gitu? kampanyenya mungkin Oke. sebenarnya. Menurut aku yang seperti itu karena pria atau laki-laki yang insecure ya, mungkin ya, lebih ke kurang percaya diri gitu kan. Betul. Kuncinya sih cuma satu ya menurut aku. Laki-laki yang percaya diri itu dia pantas mendapatkan wanita yang sesuai dengan standarnya juga. Oke. Gitu. Berarti kalau ada seseorang atau ya someone bilang kamu sekolah tinggi-tinggi tapi ujung-ujungnya di rumah aja gitu ya. Berarti emang bukan standarnya dia gitu ya berarti. Jadi memang value-nya tuh harus sama gitu. Iya, value-nya betul. harus sama. Value-nya harus Kita sama. akan mendapatkan yang sesuai sebetulnya. Terus gimana sih cara menanggapinya kalau karena kan banyak juga wanita yang justru terpengaruh dengan komentar-komentar negatif seperti itu. Iya, dan akhirnya merasa down kayak oh iya juga ya, mendingan Ngapain sih? iya betul, ngapain sih gitu kan. Ya, pun saya pun dari kampung ya banyak banget gitu wanita yang iya sih ya buat apa ya gitu, udah aku ngurus suami aja. Nah itu kira-kira gimana sih cara menanggulanginya, apalagi Betul. Teteh ini sebagai dutanya, duta pendidikan, apalagi duta baca, gimana cara? Mungkin lebih ke tadi yang laki-laki itu ya. Mm-mm. Lebih ke laki-laki, gimana sih cara mereka untuk lebih percaya diri gitu kan. Satu, mereka bisa untuk menaikkan value juga supaya Betul. lebih setara gitu Betul. kan. Karena dalam Islam itu ada yang namanya sekufu.
Jadi misalnya calon istri ataupun calon suaminya itu kalau bisa yang standarisasinya tuh sama gitu kan. Oke. Mereka punya kredibilitas yang sama gitu kan, ataupun punya kepercayaan diri juga harus sama. Karena apa? Karena itu menjadi poin penting kita dalam keharmonisan suatu keluarga. Betul. Kalau dari situ jadi bisa seimbang gitu Iya, kan. bisa seimbang. Jadi selain dari kita harus menjunjung tinggi wanitanya, juga laki-laki Lakinya ini juga harus diedukasi, harus Betul, diedukasi, bahwa ya kamu juga harus bisa menaikkan value untuk lagi betul, gitu betul. kan. Nah, ngomong-ngomong mengenai pendidikan tinggi gitu kan, dan wanita yang mempunyai value tinggi, gitu gimana gitu cara memulai atau untuk menjadi wanita yang bernilai tinggi itu gimana caranya? Oke, cara menurut aku ya, Iya, menurut menurut aku kakak gimana? setiap wanita itu punya value-nya tersendiri Betul. gitu kan. standarnya lah ya. Standarnya Betul. tersendiri gitu kan. Tentang bagaimana mereka untuk Bisa bisa upgrade. Betul. memberitahukan ya, nggak perlu untuk validasi untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri juga udah lebih dari cukup gitu kan. Oh, saya punya value gitu kan, gimana saya value-nya apa nih gitu kan, apakah saya untuk menyebarkan nilai positif kepada orang lain ataupun memberikan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain, itu kan menjadi suatu value juga gitu kan. Betul. Dan akan membanggakan diri sendiri gitu loh Teh, kalau misalnya Betul, kita betul. bermanfaat bagi orang lain gitu. Contohnya apa sih Teh, untuk kan tadi bahwa sebenarnya kan untuk menjadi wanita yang bervalue tinggi itu masing-masing punya standarnya. Kalau dari pandangan Teteh sendiri, contohnya seperti Contoh apa? punya Apakah apa nih haruskah value-nya? haruskah punya pekerjaan tetap atau seperti apa gitu wanita Atau seumpamanya kalau dia cantik nih, coba nih value-nya nyoba di bidang kecantikan, seumpamanya kayak gitu. Oke. atau bahkan value tinggi itu adalah hanya cantik. Menurut Teteh gimana? Oke, kalau value itu ya Teh ya, kalau menurut aku cantik ketika kita dikategorikan cantik, tapi cantik dari hati, beauty with the brain, beauty with the purpose, itu jauh lebih penting gitu loh. Betul. Ya kan, karena ketika kita hanya cantik saja, mengandalkan kecantikan saja, seiring berjalannya waktu akan memudar dengan sendirinya. Betul, ya betul kan? sekali. Tapi, Jadi gitu. tapi ketika kita beauty with purpose gitu kan, cantik dengan kecerdasan kita, itu akan berpengaruh kepada anak kita nantinya, entah orang banyak gitu kan. Betul setuju. Berarti dari dalam juga harus memancarkan kecantikan gitu kan ya. Tidak hanya dari luar ya Teteh, berarti Betul. kecantikan juga ada harus dari Atau dalam. mungkin juga selain untuk menaikkan value itu bisa dari prestasi gitu kan. Betul prestasi. prestasi. Bisa dari prestasi gitu kan. Coba nih aku pengen coba ya kan, passion aku di bidang beauty pageant gitu. Coba dong aku ikut kontes kecantikan gitu ya. Atau misalnya aku suka prestasinya education gitu kan, lebih coba di gimana dapetin beasiswa gitu kan. Iya. Atau coba untuk sharing seminar-seminar atau sebagainya. Itu banyak banget dan tergantung dengan passion kita apa gitu kan. Ketika kita suka sama suatu hal, perdalamlah itu ya kan. Ibaratkan kamu di dalam sebuah kolam, kamu tinggal cemplungin kaki aja, satu aja ya kan. Jangan ketika udah cemplungin kaki tinggal perdalam aja, coba. Oke, jadi Tapi mengembangkan memang proses, betul, memang proses betul. Semua yang tidak luput dari betul. proses ya. Jadi betul. harus berani untuk berproses gitu. Nah, untuk alasan sendiri nih gitu kan. Banyak banget beauty pageant itu yang memiliki latar pendidikan yang tinggi gitu. Nah, kenapa banyak sekali wanita yang berpendidikan tinggi tertarik dengan bidang kecantikan tersebut? Itu kenapa tuh? Karena bidang kecantikan beauty pageant ya itu lekat dengan beauty with purpose tadi. Beauty tadi with the brain ya. Oke. 3 aspek dari kontes kecantikan itu adalah brain, beauty, dan behavior. Iya. Ya kan? Makanya kenapa kontes kecantikan itu nggak pasti lekat dengan pendidikan, karena salah satu aspeknya adalah brain. Iya, gitu. Setuju sih. Ya kan? Makanya banyak banget nih kan, aku salah satunya aku gitu kan, ikut beauty pageant supaya apa? Supaya untuk memberikan hal-hal value yang ada diriku gitu kan. Betul. Tidak hanya untuk diriku saja tapi untuk orang lain Orang juga. lain bermanfaat.
Berarti kalau boleh gue simpulin nih, maksud dari ikut kontes kecantikan itu bukan wah gue punya pendidikan tinggi dan gue harus tampil cantik, Cantik. bukan Ya, gitu, tapi bukan. lebih ke kecantikan yang Bitri tadi kan, Betul, Bitri tadi, aspek tadi Heeh. gitu. Betul. beauty, Yeah. brain, and Dan behavior. Behavior. Jadi mereka saling keterkaitan gitu ya. Betul, memang sudah menjadi kuncinya gitu kan ya di dalam beauty pageant tersebut. Itu juga perlu di ini sih, maksudnya perlu di campaign lagi, soalnya banyak banget yang aku cantik aku bukan untuk dipamerin ke orang lain. Nah itu juga Iya. perlu ini sih, biar image dari beauty pageant sendiri nggak Tidak negatif. hanya melulu Iya, untuk betul. kecantikan saja gitu kan, Betul, tetapi ya. memang ada brainnya, kemudian ada behaviornya gitu kan. Jadi itu memang satu paket gitu, ada Betul cantik, sekali. ada pintar gitu kan, dan ada sikap kita, Ya, attitude, kebiasaan, seperti itu. attitude dan sebagainya gitu. Nah, kenapa untuk kakak sendiri Iya. itu kenapa memilih beauty pageant? Itu kenapa tuh? Karena kan banyak sekali bidang-bidang yang mungkin bisa diambil gitu kan dengan latar belakang yang tadi sudah disebutkan gitu. Mungkin awalnya kali ya, motivasi awalnya ikut saat itu. Oke. Mungkin lebih ke karena aku tertarik ya. Pertama harus Tertarik, ada oke. ketertarikan dulu, Betul, ya betul, kan. betul. Baru kita bisa terjun langsung gitu ya, Kang Teteh. Terus biasanya kita punya hak istimewa, tapi kita mengambil keuntungan dari hak istimewa kita itu. Kayak gimana tuh maksudnya hak istimewa? Ya, Privilege. privilege juga itu kan. Oke. Nah, aku I refuse to listen it gitu kan. Aku nggak mau yang terlalu seperti itu karena bagiku ketika cantik ataupun baik karakter itu tidak hanya untuk dirimu sendiri gitu kan. They tend for dia hanya fokus pada dirinya sendiri, itu we are being selfish gitu kan. Kita Betul, egois betul. untuk diri sendiri gitu kan. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, berarti menyebarkan nilai-nilai positif kepada orang lain. Jadi di sana muncul motivasi untuk memberikan manfaat Iya, untuk orang betul. lain. Untuk memberi, iya, Oke. betul. Beauty pageant kan is not about crown, it's not about success gitu, but it's all about an honor gitu kan, tanggung jawab dan responsibility betul. kita gitu. Betul. Sih. Nggak hanya Iya. merebutkan mahkota saja, Iya. tetapi memang ya bermanfaat gitu untuk Betul. lingkungan sekitar, Betul untuk sekali. banyak orang. Oh iya, aku mau satu lagi nih nanya. Soal tadi kan untuk menjadi duta sendiri adalah pertama ya yang itu duta membaca. Betul. Nah, sejauh ini nih tentunya namanya usaha tidak perlu 100% berhasil. Tapi untuk Teteh ini sebagai duta baca itu sudah kira-kira berapa persen sih untuk mengajak masyarakat untuk membaca, Oke. terutama nih yang di pelosok-pelosok ini? Oke, kalau aku ada campaign juga waktu itu kan, Wiskiasa Muda namanya. Di situ aku lebih ke edukasi dan juga literasi untuk anak-anak yatim atau untuk anak-anak marginal. Anak marginal itu yang kayak gimana? Anak-anak marginal itu anak-anak yang kalau misalnya Akang Teteh bisa lihat di jalanan yang oke. atau Terpinggirkan ya, iya, marginal. terpinggirkan. Terus juga silver apa itu? Sil- Anak-anak manusia itu ya, silver. Manusia silver. Oh, itu juga dirangkul ya Yes, ternyata. itu Oke. juga anak-anak yatim biasanya. Nah, di situ kita sharing edukasi gitu kan, bagaimana Betul. sih pentingnya membaca, tapi Membaca. dengan cara kita tersendiri. Kita karena untuk anak-anak yang seperti itu yang konotasinya memang hanya berfokus kepada gimana sih mereka untuk bertahan hidup gitu kan, tapi kita punya cara pendekatannya dengan tersendiri nih, kita punya caranya sendiri gitu kan, Nah. untuk pendekatan kepada mereka gitu. Itu sampai berapa persen kira-kira sejauh ini? Adakah dampaknya gitu? Maksudnya dampak yang berapa persen gitu? Berapa di- persen? Oke, dampaknya. Iya, dampak yang sekarang sudah terjalin gitu, maksudnya sudah berhasilkah untuk menjalin campaign itu atau bagaimana gitu? Ada minimalnya setelah edukasi-edukasi yang telah disampaikan itu, minimal anak-anak itu suka baca dongeng atau apa gitu, ada nggak sih tingkat keberhasilan itu? Oke, kalau misalnya ditanya untuk tingkat keberhasilan dan juga berapa persen, aku nggak mau bilang itu 100% full ya, karena aku masih jauh dari kata gitu, dari kata sempurna gitu kan.
sempurna di mata orang lain, di mata campaign itu sendiri gitu kan. Tapi aku hanya fokus kepada prosesnya. Prosesnya. Kita Iya. perdalam dulu prosesnya. Ya, gitu perdalam kan. dulu prosesnya. Betul. Tingkat keberhasilan itu hanyalah validasi. Ya, dan Hanyalah validasi kalau menurutku, ya kan? Oke. Berarti memang untuk lingkungan itu sendiri bagaimana? Maksudnya kayak cukup susah atau enggak sih gitu untuk Iya. merangkul mereka, karena kan pertama dari lingkungan mereka yang kurang mendukung juga untuk mau membaca gitu kan. Kemudian ada media baca mereka juga kurang tentunya kan. Betul. Nah itu gimana? Maksudnya mereka mau nggak gitu? Gampang atau susahnya merangkul mereka gitu? gampang Oh, atau iya. susah ngerangkul mereka? Tadi balik juga ke ini ya, karena biasanya kalau campaign itu kita kontinuitas ya. Oke, berlanjut gitu kan, nggak hanya satu nih misalnya selesai di rumah anak yatim ini aja misalnya, atau hari ini juga selesai di bikin campaign satu hari ini udah selesai gitu, enggak, tapi kita berkelanjutan. Nah di situ makanya tadi pentingnya di proses ya kan, pentingnya proses. Jadi berkontinuitas, Betul berlanjut sekali. gitu. Jadi harus terus dilakukan Terus, biar mereka juga tetap konsisten Betul, gitu harus untuk tetap melakukan konsisten. itu. Tadi Betul. memang agak sulit ya, memang agak sulit. Pasti Ya kan? pasti sih pasti. Karena Pasti itu. konotasi mereka itu Iya, yang betul. udah aku berpikir mereka berpikir untuk gimana sih cara mereka untuk bertahan hidup, ya kan? Gimana sih mereka untuk cari sesuap nasi itu kayak gimana sih gitu kan? Iya, betul. Makanya pendekatannya juga kita agak susah gampang Iya. ya Kang Teteh ya. Jadi aku lebih pendekatannya lebih ke terjun langsung. Terjun langsung ya, jadi ngerangkul langsung Yes, nih ngerangkul anak-anaknya. langsung gitu kan, langsung gitu. Jadi supaya mereka juga kerasa kita tuh sebagai teman mereka. Betul, gitu. betul. Pendekatannya dari situ ya. Oke, kita akan lanjut. Ada sesi games Kak di sini, Seru tuh. yaitu True or False. Nah ini Kakak harus menjawab pertanyaan dengan cepat dan juga nanti memberikan alasannya kenapa milih True or False itu. Oke, untuk yang pertama di sini ada pertanyaan mengenai beauty pageant, sebuah ajang eksploitasi wanita. True or false? False. False. Wah, gimana tuh Kenapa? tanggapannya? Tanggapannya seperti apa? Oke, memang banyak kontroversial ya kalau beauty pageant itu dipandang sebagai eksploitasi wanita. Ya, I refuse to listen it. Kenapa? Karena menurut aku beauty pageant kita lihat dari sisi baiknya. Iya. Betul, Gitu. betul. Melihat suatu pandangan itu cobalah untuk melihat dari sisi baiknya dulu. Apalagi ada 3 unsur tadi ya. Unsur tadi, ya 3 unsur tadi, brain, beauty, and behavior. Behavior. Ya, gitu kan. Di situ banyak banget ada campaign-campaign penyuluhan gitu kan. Kita juga bisa mempromosikan pariwisata. Betul. Ya kan, apalagi kalau misalnya pageantnya di bidang Pariwisata. atau yang pendidikan gitu kan, itu beda-beda sendiri gitu kan, banyak banget. Di situ ada banyak ya kan. Makanya kita bisa belajar nih dari situ kalau beauty pageant itu bukan hanya sekedar ajang kontes kecantikan saja. Ya, betul. Siapa yang cantik dia yang menang, bukan Betul, seperti betul. itu konsepnya. Betul. Setuju sih, karena memang Iya. ada aja gitu kan Iya. omongan-omongan dari luar yang kayak apaan sih ikut kayak gitu, jadi eksploitasi wanita eksploitasi dan sebagainya gitu. Padahal ada 3 unsur tadi juga gitu, ada brain, behavior, and beauty kayak gitu kan. Berarti kan ada kepintaran juga ada gitu, attitude dan sebagainya gitu. Oke, dan yang selanjutnya ada pertanyaan, wanita tidak boleh jadi pemimpin, benar atau tidak? True or false? False. False, guys. Kenapa tuh Layak alasannya? lah ya berarti. Iya. Tapi aku setuju sih untuk yang ini juga gitu, karena ya pemimpin kan bisa siapa aja sekarang ya, maksudnya, dan tidak melampaui asal Betul. tidak melampaui Kenapa tuh? kodratnya aja. Tidak ada alasan dan tidak ada aturan seperti itu. Batasan ya. Batasan, tidak ada batasan ya. Wanita tuh tidak boleh dibatasi gitu kan. Karena sudah ada emansipasi wanita oleh Betul, Ibu Kartini, betul, sudah oleh ada. Ibu Kartini juga itu kan. Dan
kenapa harus wanita tidak boleh menjadi pemimpin gitu loh. Sedangkan Kenapa gitu? wanita itu multiperan. Betul, ya kan? setuju sekali. Kita Setuju sekali. dia bisa jadi ibu, dia bisa jadi pemimpin untuk anak-anaknya sendiri, Iya. dia bisa Betul. jadi pemimpin Iya sih. negara ini, tidak ada Betul. batasan ya kan. Iya, sebenarnya yang Banyak juga, multitasking itu betul. wanita loh. Iya, multitasking ya kan. Bahkan yang berpolitik pun banyak sekali. Iya, Yang sekarang tadi sudah waktu- banyak juga ya wanita yang berkecimpung di dunia betul. politik, kemudian menjadi pemimpin dalam suatu instansi seumpamanya gitu kan. Atau di sekolah juga banyak yang jadi ibu kepala pemimpin. sekolah. Iya. Ibu kepala sekolah Jadi ada. tidak ada batasan. tidak ada Iya, batasan ya, perempuan. tidak salah juga gitu untuk menjadi pemimpin apalagi seorang wanita. Berarti Teteh kalau misalnya nanti pemilihan presiden bakal milih perempuan dong. Kalau ada, kalau ada. Tergantung. Iya, kalau mungkin ada ya. Tapi juga melihat ya, tapi Melihat, melihat pastinya. kontribusinya dan Iya. sebagainya. Jangan asal milih juga gitu Karena kan. perempuan gitu. Iya, Nggak betul. seperti itu ya kan? Oke, dan yang terakhir di sini ada pertanyaan, true or false, semakin tinggi gelar akademik wanita jadi susah dapat jodoh. True. True. Sebetulnya Kenapa? ini ya agak ini juga nih gitu. Agak apa ya, membingungkan. Iya ya kan, gitu membingungkan kalau ini, tapi bukan membingungkan juga sih Kak. Kayak tergantung Tapi iya. standar sama atau perempuannya juga makin tinggi, mungkin makanya makin sulit. Bener? gimana tuh. Standarisasi itu dimiliki setiap orang dan standarisasi itu adalah pilihan kalau menurutku ya. Kita yang menstandarisasi seseorang. Nah, Oke. ya kan. Jadi kenapa sih banyak nih contoh-contohnya ya, tidak perlu disebutkan ya guys. Iya, nggak usah disebutin. Itu banyak juga yang mereka dengan pendidikan yang tinggi, yang oke, mapan gitu kan. Mereka sulit mendapatkan jodoh gitu ya. Itu pilihan mereka. Gitu kan. Sebetulnya juga mereka juga nggak menolak untuk Iya. mendapatkan jodoh itu gitu, cuman ya mungkin belum waktunya. Belum waktunya. ya Kemudian kan? masih fokus untuk karir dan sebagainya gitu Value kan. itu mengikuti. Betul. Ya, value itu mengikuti. Ketika aku value-nya ya misalnya ketika seseorang value-nya tinggi, pasti dia menginginkan seseorang value-nya tinggi juga sih. Itu akan relevan dengan konsep dan konsepnya dalam Islam tadi, ya kan, setara. Karena untuk apa? Keharmonisan kekeluargaan. Betul sekali. Tuh. Nah, itu dia true or false untuk Kak Junita. Aku panggilnya Kak Junita aja. Boleh, Aku boleh. suka soalnya Junita. Teteh Teteh aja. Junita gitu Teteh ya kan. Junita. Nah, banyak banget ternyata ya inspirasi yang datang dari seorang Kak Junita ini gitu kan. Dari umur 21 tahun dengan Baru prestasi 21 baru 21 tahun, tahun tapi prestasinya udah sudah 3 sangat gelar. sudah sangat membanggakan banget gitu. Aku aja sampai kayak aduh insecure, aku jadinya Iya. insecure Dulu gitu pernah kan. nih sih, maksudnya usia 21 tahun tapi wawasannya sangat luas sih. Ya, dan Keren sudah banget. sudah berani untuk explore dan sebagainya gitu kan, apalagi mewakili suatu daerah gitu kan, dengan bidang yang tentunya cukup sangat sangat ini edukatif sekali gitu kan, dari yang mengajari untuk membaca untuk lingkungan-lingkungan yang tadi gitu, sampai ke sekarang ke otonomi daerah ya Kak, otonomi daerah. Pokoknya Kak, kalau dari aku Kakak Teteh, yang penting jangan patah semangat menghadapi masyarakat. Betul, ya, karena ada komentar-komentar omongan-omongan, iya, betul. masyarakat itu emang kita harus kuat-kuat sih. Kita nggak bisa membendung juga kan untuk hal Iya. seperti itu gitu. Pokoknya jangan pernah jerah dan ya teruslah gitu. Karena menurut aku juga untuk orang yang membaca ini sangat kurang di Indonesia. Iya. Aku aja agak kurang minat membaca gitu. Iya. Jadi memang kayaknya nggak cuman aku juga gitu. Anak-anak kecil sekarang juga kan medianya sudah pakai media online. Tapi kan minimal dia mau baca di internet juga gitu. Iya, minimal bisa kayak gitu. Oke, thank you banget. Thank you banget Informasi dan pengalaman sebagainya itu sangat-sangat menginspiratif sekali ya untuk teman-teman semuanya, juga untuk saya dan juga untuk Bang Ari tentunya. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk ditonton ya, untuk di like, comment, and dan subscribe channel subscribe. kita. Betul, karena kaum milenial podcast ini memberikan informasi yang menarik tentunya dan inspiratif juga untuk para audiensnya, untuk para viewers gitu. Pokoknya jangan pernah lewatkan podcast kita. Betul sekali. Terima kasih untuk Kak Lydia Junita. Thank you. Ya, for having me. kita tutup Pamit ya. pamit dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye. Bye bye.